Halo, kami dari kelompok C1 akan mempresentasikan mengenai dua pasar modal, yaitu Toronto Exchange Stock dan Bank Sentral Asia atau BCA. Namun sebelum itu, kita perlu memahami tentang pengertian dari pasar modal itu sendiri. Apa sih pasar modal itu? Pasar modal adalah pasar yang beroperasi secara terorganisir, di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Atau bisa juga dijelaskan bahwa pasar modal atau kapital modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 yaitu pasar modal sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perubahan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jenis-jenis pasar modal. Yang pertama, pasar perdana atau primary market. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek yang diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Di sini, saham dan efek lainnya untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi atau underwriter melalui perantara pedagang efek atau broker-dealer yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini biasa disebut dengan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Hasil penjualan sahamnya akan masuk sebagai modal perusahaan yang biasanya akan digunakan dalam perluasan bisnis, menambah aset, dan juga membayar utang. Yang kedua, pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder merupakan pasar dari efek yang telah dicatatkan di bursa, atau bisa dikatakan pasar sekunder merupakan tempat investor dapat melakukan jual beli efek setelah efek tersebut dicatatkan di bursa sebagai kelanjutan dari pasar perdana. Hasil penjualan saham biasanya tidak lagi masuk ke perusahaan, tetapi masuk ke para pemegang saham. Dan yang ketiga, ada pasar ketiga atau third market. Pasar ketiga disebut juga dengan OTC atau over the counter, adalah sarana transaksi jual beli antara anggota bursa atau market maker serta investor dan harga dibentuk oleh market maker. Investor dapat memilih market maker dengan harga terbaik. Para market maker ini akan saling bersaing dalam menentukan harga saham, karena satu jenis saham dipasangkan oleh lebih dari satu market maker. Dan yang terakhir, pasar keempat atau fourth market. Pasar keempat adalah sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa perantara efek. Pasar keempat hanya dilaksanakan oleh para investor besar karena dapat menghemat biaya transaksi daripada jika dilakukan di pasar sekunder karena dapat menghemat biaya. Pelaku pasar modal. Yang pertama, emiten. Emiten adalah perusahaan yang melakukan emisi, baik yang berupa saham ataupun obligasi. Yang kedua, investor. Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga, penjamin emisi, yaitu lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Dan yang keempat, agen penjualan. Agen penjualan merupakan pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go publik tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Dan yang terakhir, pialang atau broker, yaitu perantara antara si penjual atau emiten dengan si pembeli atau investor dalam jual beli efek. Instrumen pasar modal. Yang pertama, saham. Saham adalah satuan nilai atau pembukaan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada kepemilikan sebuah perusahaan. Saham terbagi atas dua macam, yaitu saham biasa dan preferen. Saham biasa yaitu saham yang bisa kita lihat diperjualbelikan di bursa efek yang keuntungannya berupa dividen dan capital gain.
Saham preferen yaitu saham yang punya prioritas lebih dari saham biasa untuk pembagian dividennya, bersifat kumulatif dan bisa ditukar dengan saham biasa dengan syarat tertentu. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah sertifikat kontrak antara investor dan perusahaan yang menyatakan bahwa investor sebagai pemegang obligasi sudah meminjamkan sejumlah uang pada emiten. Reksadana. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan pemiliknya menitipkan sejumlah dana pada perusahaan reksadana untuk dikelola manajer investasi profesional. Yang keempat, derivatif. Derivatif adalah surat berharga turunan dari saham atau obligasi. Pada umumnya, derivatif ini digunakan oleh para manajer investasi untuk melindungi nilai investasi rata risiko yang timbul akibat pergerakan harga saham, suku bunga, nilai tukar rupiah, dan beberapa faktor penyebab pergerakan harga di pasar modal yang lain. Tanpa mengaruhi nilai produk acuan, derivatif terbagi menjadi beberapa jenis yaitu opsi, right, dan waran. Opsi yaitu surat pernyataan dari pihak yang memberikan hak pada pemegang saham untuk menjual sahamnya sesuai harga yang disepakati. Right yaitu surat berharga yang menyatakan mengenai pemberian hak bagi pemodal untuk membeli saham baru dengan harga yang waktu yang disepakati. Waran, surat yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyatakan bahwa pemegangnya mempunyai hak untuk membeli saham dengan syarat-syarat yang sudah disepakati. Contoh macam pasar modal. 1. Toronto Stock Exchange atau TSX. Bursa saham Toronto atau Toronto Stock Exchange atau TSX adalah bursa saham terbesar di Kanada. TSX menempati peringkat kedua terbesar di benua Amerika dan terbesar ke-9 di dunia. Didirikan pada tahun 1852 dan secara resminya pada tahun 1861. TSX merupakan bagian dari TMX Group dan dimiliki oleh Maple Group Acquisition Corporation. Perusahaan yang baru menjadi perusahaan publik pertama akan terdaftar pada TSX Venture Exchange. Setelah perusahaan tersebut bisa membuktikan kredibilitas dirinya sebagai perusahaan publik dan memiliki fleksibilitas finansial yang cukup tinggi, barulah mereka bisa terdaftar di Toronto Stock Exchange. TSX berawal dari Asosiasi Broker 1852 yang terdiri dari 12 orang pengusaha Kanada. TSX sendiri resmi berdiri sebagai bursa efek pada tahun 1861 dengan 18 perusahaan terdaftar pada bursa. Tahun 1913, TSX membangun bangunannya sendiri di Bay Street dan memperkenalkan tiket printout pertama yang menampilkan harga perdagangan serta penawaran atau permintaan kota untuk saham. Pada tahun 1930-an, terjadi depresiasi besar. Untuk mengatasi krisis ekonomi, TSX bergabung dengan pesaing utamanya, Standard Stock and Mining Exchange, dengan pasar gabungan mengadopsi nama Toronto Stock Exchange. Pada tahun 1977, TSX menjadi bursa efek pertama di dunia yang menerapkan sistem perdagangan dengan menggunakan komputer yang diberi nama Computer Assisted Trading System atau CATS. Pada tahun yang sama menerbitkan TSX 300 Composite Index yang terdiri dari 300 perusahaan representatif atau paling sering dilihat di Kanada, menjadi indeks benchmark untuk pasar ekuitas Kanada. Pada 2002, TSX resmi menjadi perusahaan publik. Pada tahun 2007, TSX Group dan Montreal Exchange sepakat untuk bergabung membentuk TMX Group. Pada tahun 2011, TMX melakukan merger dengan London Stock Exchange. Produk-produk atau layanan yang disediakan. 1. Jual beli saham konvensional. Bursa Efek Toronto merupakan perusahaan yang menyediakan wadah pertemuan antara orang yang mencari investasi untuk perusahaan dengan orang yang bersedia untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan tersebut. Bukti investasi diwujudkan dalam bentuk saham yang dilelang ke penawar tertinggi, menyebabkan perdagangan antara saham atau bukti lainnya dengan uang yang harus diinvestasikan. Kedua,
Exchange Trade Funds. ETF merupakan reksadana yang diperdagangkan sebagai saham pada beberapa efek. ETF merupakan penggabungan unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. Yang ketiga, Split Share Corporation. Split Share Corporation merupakan perusahaan yang ada pada jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk mentransformasikan risiko dari hasil investasi dari saham suatu perusahaan bagi hasil konvensional ke risiko dan hasil dari dua atau lebih kelas saham yang dijual belikan secara publik dalam Split Share Corporation. Yang kelima, Income Trust. Income Trust merupakan investasi bertipe perdagangan ekuitas yang mirip dengan jual beli saham biasa. Income Trust memiliki struktur berguna untuk mendistribusikan arus kas dari bisnis ke pemegang unit secara efisien pajak. Yang kelima, Investment Funds. Investment Fund merupakan salah satu cara berinvestasi dengan bergabung sebagai suatu grup dengan investor lainnya. Untuk membeli sekuritas secara kolektif, investor yang bergabung dalam invest fund akan mendapatkan manfaat-manfaat khusus seperti mampu menyewa jasa pengelola investasi profesional, biaya jual beli yang lebih murah karena dilakukan secara bersama-sama. Yang keenam, TCX Data Link. TCX juga menjual data aktivitas bursa efek mereka melalui anak perusahaan mereka yang bernama TCX Data Link. Yang ketujuh, produk dan layanan teknologi. Mereka juga menyediakan produk dan layanan teknologi ke klien seperti Bursa Efek Shanghai. Pasar modal yang berikutnya adalah PT Bank Sentral Asia Terbuka atau yang biasanya kita kenal dengan sebutan BCA. Mari kita lihat profil singkatnya. BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. BCA didirikan pada tanggal 21 Februari 1957. BCA pernah menjadi bagian penting dari Grup Salim. Namun, sejak krisis 1998, Grup Salim harus rela melepas kepemilikan BCA yang kemudian dibeli oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia, yaitu Grup Jarum. BCA sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BBCA. BCA merupakan saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia, mengalahkan TLKM atau saham milik Telkomsel yang selama ini selalu menjadi saham yang terbesar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reksadana BCA. Reksadana BCA adalah salah satu bentuk kerjasama antara BCA dengan PT Dana Reksa. Wadah investasi di BCA ini sudah tergabung sejak 29 Januari 2014. Reksadana yang diadakan oleh BCA merupakan wadah investasi bagi investor yang berencana untuk menanamkan dana. Suatu reksadana didirikan berdasarkan kontrak investasi kolektif antara yang pertama, manajer investasi yang berperan sebagai pihak yang melakukan pengelolaan serta pemantauan portofolio efek yang diinvestasikan oleh reksadana. Yang kedua, bank kustodian yang berperan sebagai pihak yang melakukan administrasi, penyimpanan aset reksadana, dan menerbitkan serta mengirimkan surat konfirmasi transaksi dan laporan bulanan kepada investor reksadana. Peran BCA dalam transaksi reksadana adalah sebagai agen penjual efek reksadana. Dengan kata lain, BCA melakukan penjualan efek reksadana sesuai dengan kontrak kerjasama yang dilakukan dengan manajer investasi. Calon investor akan mendapatkan penjelasan menyeluruh terkait produk, serta bisa melakukan penjualan, transaksi pembelian, dan pengalihan reksadana melalui BCA. Setelah melakukan investasi reksadana, investor akan mendapatkan unit penyertaan reksadana yang akan dikirim oleh bank kustodian melalui laporan bulanan dan surat konfirmasi transaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis reksadana BCA. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Reksadana yang hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri
dan atau efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Reksadana jenis ini hanya memfokuskan investasi secara penuh pada instrumen pasar uang non-saham seperti deposito, obligasi, dan SBI. Jenis reksadana ini cocok untuk investasi jangka pendek atau kurang dari 1 tahun dan atau cocok untuk investor dengan profil resiko sangat konservatif. Yang kedua, reksadana terproteksi. Reksadana dengan mekanisme proteksi 100% pada nilai investasi awal apabila investasi dipertahankan sampai tanggal jatuh tempo dan tidak berlaku apabila dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo. Jenis reksadana ini cocok untuk investasi dengan jangka waktu 1-3 tahun dan atau cocok untuk investor dengan profil resiko konservatif. Yang ketiga, reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek bersifat hutang. Jenis reksadana ini cocok untuk investasi dengan jangka waktu 1-3 tahun dan atau cocok untuk investor dengan profil resiko konservatif. Kemudian ada reksadana campuran. Reksadana campuran adalah reksadana yang melakukan investasi pada efek bersifat ekuitas, efek bersifat hutang, dan atau instrumen pasar uang dalam negeri yang masing-masing paling banyak 79% dari nilai aktiva bersih. Di mana dalam portofolio reksadana tersebut wajib terdapat efek bersifat ekuitas dan efek bersifat hutang. Jenis reksadana ini cocok untuk investasi dengan jangka waktu 3-5 tahun dan atau cocok untuk investor dengan profil risiko moderat. Yang terakhir adalah reksadana saham. Reksadana saham adalah reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Jenis reksadana ini cocok untuk investasi dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun dan atau cocok untuk investor dengan profil resiko agresif. Update bulan Maret tahun 2020. Pada kuartal 1 2020, BCA mencatat laba bersih 6,5 triliun rupiah, naik 8% dibandingkan periode sebelumnya. Tender A BCA, efektivitas dan efisiensi ROE atau yang disebut Return of Equity 15,60% di kuartal 1 2020, stabil dari tahun sebelumnya yaitu 15,40%, dan ROA yaitu Return of Assets sedikit menurun ke 3,20%. Ada 3 alasan mengapa BCA lebih efisien. Yang pertama adalah dana murah BCA paling besar, yang kedua adalah NPL BCA paling rendah, dan yang ketiga adalah biaya operasional BCA paling rendah. Saham BCA sempat turun cukup drastis dari angka 34 ribuan turun menjadi 24 ribuan dan mengalami recovery ke angka 30 ribuan. Valuasi saham BBCA. Bank BCA masih mencatat kenaikan laba, dan yang lebih penting lagi kreditnya masih tumbuh. Portofolio kredit BCA cukup balance yang terbagi ke sektor korporasi, SME, dan konsumsi, sehingga dampak dari krisis ini tidak terlalu memukul kreditnya secara signifikan. Menurut Dirut BCA, prinsip bank itu follow the money. Jadi, kalau orang sudah mulai beraktivitas, sudah mulai spending, baru kredit itu bisa disalurkan. Selama aktivitas ekonomi belum pick up, bank tidak akan memberikan kredit, sehingga proses recovery pertumbuhan kredit di bank itu masih akan lama. Bank BCA ini dinilai akan bertahan karena beberapa alasan. Pertama, modalnya dia kuat. Yang kedua, manajemen BCA dengan cepat melakukan antisipasi. Dan yang ketiga, portofolio kredit BCA yang masih kuat. Valuasi PBV BCA. PBV atau Price to Book Value itu merupakan rasio harga saham terhadap nilai ekuitas, aset dikurangi kewajiban per saham. Nah, BCA ini adalah saham perbankan dengan PBV tertinggi, di range 3 kali sampai 5 kali lipat. Mungkin karena kinerjanya yang cemerlang, investor ini berani memberikan harga premium untuk saham Bank BCA. Saat ini, PBV Bank BCA ini sudah kembali ke level 4,5 kali lipat
mendekati ke posisi awal tahun sebelum pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.